Saya bersama dengan tim liputan CNBC Indonesia berkesempatan untuk bertemu dan berbincang langsung dengan salah satu pengusaha bertangan dingin yang mampu menjadikan sektor tambang minerba menjadi salah satu kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lantas, apa ya yang membuat sosok ini memilih sektor tambang minerba untuk menjadi core bisnisnya? Dan juga apa filosofi hidupnya yang dipegang teguh hingga saat ini? Untuk mengetahuinya, simak terus liputannya kali ini. Sektor pertambangan mineral dan batu bara menjadi salah satu bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor sektor tambang Indonesia mencapai 6,37 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut setara dengan 24% dari total ekspor Indonesia. Tidak hanya itu, penerimaan negara bukan pajak subsektor mineral dan batu bara hingga 1 Agustus 2022 mencapai sekitar 88 triliun rupiah. Salah satu sosok pengusaha yang berhasil dan mampu menjadikan sektor tambang batu bara Indonesia menjadi kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara ini adalah Dato' Lau Tukong, seorang warga negara Indonesia. Pria kelahiran 17 April 1948 di Singapura ini merupakan pendiri dan pemegang saham utama serta pengendali PT Bayan Resources Tbk. Dato merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan per 9 November 2022 mencapai 10,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 161 triliun rupiah. Perjalanan panjang dalam membangun salah satu grup perusahaan tambang batu bara raksasa di Indonesia berawal di tahun 1968. Pada tahun itu, Dato' Lau Tukong mulai bekerja di perusahaan keluarganya, Samchong Piling Pty Ltd, di bidang konstruksi. Pada tahun 1969 hingga 1971, Dato' Lau Tukong mengikuti berbagai pelatihan di perusahaan konstruksi di Jepang untuk belajar dan mendalami tentang pekerjaan konstruksi sipil. Sekembalinya dari Jepang, Dato' Lau Tukong kembali bekerja sebentar di perusahaan keluarga sebelum memulai usahanya di Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, Dato' Lau Tukong mulai tertarik membawa perusahaannya dan beralih sebagai kontraktor pertambangan. Dato' Lau Tukong menjadi semakin tertarik berkiprah di dunia pertambangan Indonesia, khususnya batu bara. Dari semula sebagai kontraktor pertambangan, beliau berhasil membeli beberapa konsesi tambang di pedalaman Kalimantan Timur. Dimulai dengan akuisisi satu konsesi tambang batu bara pada tahun 1997, yaitu Gunung Bayan Pratama Coal. Dato' Lau Tukong kemudian mendirikan perusahaan induk PT Bayan Resources untuk melakukan konsolidasi pengelolaan dan pengawasan terhadap anak-anak perusahaan. Dengan semakin berkembangnya perseroan, maka pada tahun 2008 diputuskan PT Bayan Resources go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BAN. Hampir 10 tahun sejak akuisisi pertama, tercatat berbagai keberhasilan dan pengembangan yang telah dicapai oleh Bayan Group. Pembelian fasilitas pendukung seperti fasilitas pengalih muatan, pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan pengangkutan, terminal khusus, ekspansi fasilitas dermaga, maupun akuisisi perusahaan pertambangan adalah rangkaian pencapaian oleh grup dengan tujuan peningkatan kinerja dan pengembangan usaha Bayan Group. Salah satu fasilitas terbesar adalah Balikpapan Coal Terminal, pelabuhan khusus batubara dengan kapasitas pengalih muatan hingga 25 juta MT.
Dato' Lau Tukong, seorang visioner yang memiliki daya juang tinggi, kedisiplinan dan ketekunan merintis usaha, adalah sang pendiri yang telah membesarkan dan mengembangkan PT Bayan Resources Tbk beserta seluruh anak perusahaan sampai seperti saat ini. Dimulai dengan akuisisi satu konsesi tambang pada tahun 1997 yang diikuti dengan akuisisi beberapa konsesi tambang lainnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, skala operasional Bayan Group semakin bertambah besar. Semua konsesi tambang yang diakuisisi tersebut telah berproduksi, serta pembangunan berbagai fasilitas maupun infrastruktur yang baru masih terus berlangsung dengan target penyelesaian dalam beberapa tahun mendatang. Dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan, moda transportasi dan kondisi alam cuaca adalah faktor penting yang sangat diperhatikan agar tidak terjadi hambatan dalam proses penjualan. Konsesi tambang Bayan Group hampir seluruhnya berlokasi di area terpencil yang pengangkutan batu baranya melalui sungai untuk dibawa ke dermaga tempat kapal besar bersandar. Untuk mengatasi volatilitas debit air sungai yang menghambat kegiatan operasional, Dato' Lau Tukong membangun jalan pengangkutan yang merupakan proyek sangat besar bagi perusahaan. Pembangunan jalan pengangkutan pertama telah diselesaikan pada tahun 2015, merupakan jalan pengangkutan sepanjang 70 km dari wilayah tambang menuju Jeti Senyur yang sungainya relatif stabil untuk dilalui oleh kapal tongkang. Sedangkan saat ini masih berlangsung proyek dengan investasi terbesar lainnya, yaitu pembangunan jalan pengangkutan 100 km menuju Jeti Muara Pahu yang melintasi arus Sungai Mahakam. Pada tahun 2021 lalu, laba bersih Bian sebesar 1,27 miliar dolar Amerika Serikat meningkat sebesar 275% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sekitar 329 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan pernyataan cadangan dan sumber daya yang diterbitkan JORC Report per tanggal 1 April 2022, total luas area tambang Bayan Group adalah 124.087 hektar dengan cadangan batu bara sebesar 2,03 miliar ton dan total sumber daya batu bara sebesar 4,08 miliar ton. Sektor pertambangan batubara telah menjadi salah satu kisah sukses pembangunan ekonomi di Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal dan nasional. Dato' Lau Tukong menyebutkan salah satu contoh dari proyek yang sedang dibangun adalah jalan umum yang menghubungkan Sungai Mahakam dengan berbagai komunitas di Kutai Tengah, Kertanegara. Jalan umum ini membentang sepanjang 85 km dan ada 7 jembatan terkait yang akan membantu meningkatkan akses dan mengembangkan ekonomi di wilayah itu. Proyek ini adalah salah satu proyek ESG terbesar yang didanai swasta di Indonesia. Keberadaan PT Bayan Resources telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Dato' Lau Tukong menjelaskan bahwa PT Bayan Resources turut mempertimbangkan tenaga kerja mereka sendiri dan subkontraktor yang memprioritaskan pekerja lokal atau penduduk setempat. Dato' Lau Tukong membagikan pemikirannya dan menganggap bahwa para penambang Indonesia ingin merangkul perubahan lanskap energi menghadapi tekanan yang meningkat, terutama daripada pemodal untuk beralih ke energi terbarukan. ESG menjadi sorotan dan akan menjadi kriteria yang sangat penting bagi para penambang batu bara di Indonesia. PT Bayan Resources memandang bahwa diversifikasi ke energi terbarukan harus terjadi di sejumlah titik dan memahami akan pentingnya penerapan teknologi bersih dan produksi batu bara. Meskipun Bayan belum menemukan proyek skala besar yang sesuai, namun Bayan saat ini sedang berada dalam tahap awal ekspansi ke energi terbarukan. Bayan tengah mempertimbangkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber pembangkit listrik pada fasilitas pemuatan tongkang di Jeti Senyur yang berpotensi untuk dilanjutkan ke fasilitas Muara Pahu yang baru. Dato' Lau Tukong mengatakan bahwa selain mitigasi perubahan iklim, tujuan penerapan energi terbarukan adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan energi. Salah satu langkah kecil praktik hijau yang telah diterapkan oleh PT Bayan Resources adalah untuk membangun penerangan jalan bertenaga surya untuk desa-desa kecil yang tidak memiliki akses listrik sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat.
Lampu bertenaga surya ini juga telah dipasang di dalam area pit tambang PT Bayan Resources dan di sepanjang jalan angkut batu bara yang tidak hanya memungkinkan bagi perusahaan untuk mengurangi biaya operasi, tetapi juga untuk mencerminkan langkah Bayan untuk berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati merupakan komitmen Bayan Group dalam menjaga kelestarian alam, terutama habitat ekosistem dan flora fauna di wilayah operasional. Dalam upaya memastikan keanekaragaman hayati terpelihara dengan baik, Dato' Law Tukong menjelaskan bahwa Bayan Group berkomitmen mengedepankan good mining practice dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sampai akhir tahun 2021, Bayan Group telah melaksanakan reklamasi pada lahan bekas tambang secara kumulatif sebesar 7.218 hektar. Bayan Group berkomitmen untuk mengembalikan kondisi lingkungan, habitat flora dan fauna semaksimal mungkin setelah kegiatan penambangan selesai. Upaya konservasi keanekaragaman hayati adalah sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian alam, mulai tahap pra-penambangan, penambangan hingga pasca tambang. Dato' Law Tukong juga menjelaskan bahwa Bayan Group telah memanfaatkan sebagian kawasan sebagai tempat pembibitan berbagai jenis tanaman maupun rumah bagi lebih dari 200 spesies hewan yang terus dijaga dan dipelihara keberlangsungan hidupnya yang diberi nama Tabang Zoo. Saat ditanya mengenai kunci keberhasilan dalam bisnis pertambangan batu bara ini, Dato' Law Tukong menjelaskan bahwa strategi Bayan Group saat ini adalah untuk tetap berkomitmen dan konsisten menjadi produsen batu bara berbiaya rendah. Bayan Group juga terus membangun infrastruktur terbaik untuk memfasilitasi pertumbuhan perusahaan. Batu bara yang diproduksi oleh Bayan Group merupakan batu bara ramah lingkungan yang dikelola secara terintegrasi mulai dari rencana tambang hingga pengiriman batu bara kepada pelanggan. Pengendalian kualitas batu bara, mekanisme produksi yang efektif dan efisien, serta fokus pada kebutuhan para pelanggan merupakan strategi keunggulan Bayan Group untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, Bayan Group memproduksi beberapa tipe batu bara di mana diversifikasi produk ini merupakan salah satu keunggulan dalam memenuhi spesifikasi permintaan batu bara dari banyak pasar batu bara terkemuka. Dengan inovasi dalam peningkatan manajemen logistik ini diharapkan dapat menyelesaikan tantangan operasional yang telah dihadapi bertahun-tahun. Seiring dengan pembangunan infrastruktur tambahan yang ditargetkan selesai pada tahun 2023, juga rencana pengembangan ke depan, Bayan Group memiliki potensi untuk meningkatkan produksi batu bara secara signifikan mencapai sekitar 60 juta MT per tahun pada 2026. Ya pemirsa, itu dia tadi perjalanan panjang bisnis dari seorang Dato' Law Tukong. Dalam menjalankan bisnisnya, Dato' Law Tukong bukan hanya terus-terusan melakukan inovasi, tetapi juga memiliki kepedulian yang sangat besar, khususnya kepada masyarakat dan lingkungan wilayah tambang. CNBC Indonesia, Beyond Business.